warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Praktikum Piranti Elektronika. Kami beranggotakan 3 orang. Saya Dimas Adrian Parman. Saya Fikri Muhammad Alfat, NRP 222360059. Saya Muhammad Devan Putra Otomadin, NRP 2223639. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas kembali hasil dari pembelajaran praktikum kita selama 3 minggu kemarin. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita saksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian Haiparvan, dan saya bersama rekan saya ada Muhammad Devan, lalu ada rekan saya satu lagi, Fikri. Nah, di sini kami dari kelompok 9 workshop Piranti Elektronika akan mencoba untuk mempresentasikan materi-materi yang telah kita praktikan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, kita next post test mandiri 1. Selamat menyaksikan. Nah, di bab pertama ini saya akan mencoba untuk mereview singkat pembahasan materi untuk praktikum dioda. Nah, jadi apa saja sih materi atau pembahasan yang akan kita nanti sampaikan? Yang pertama, saya akan menyampaikan materi ini secara singkat, review. Lalu yang kedua akan ada pengenalan alat dan bahan yang digunakan selama proses praktikum, nantinya akan disampaikan oleh Fikri. Lalu selanjutnya ada pembahasan tentang dioda PN junction yang akan disampaikan oleh Devan. Next, ada pembahasan dioda Zener yang akan saya sampaikan. Lalu ada analisa pembahasan yang akan disampaikan oleh Fikri, dan kesimpulan pembahasan yang akan disampaikan oleh Muhammad Devan. Oke, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini adalah mengenai pengenalan alat dan bahan praktikum. Akan disampaikan oleh rekan saya, Fikri. Dipersilakan, Fikri. Terima kasih Mas Dimas atas kesempatannya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat dan bahan yang digunakan pada praktikum dioda. Yang pertama adalah power supply DC. Power supply DC pada praktikum kali ini kami gunakan sebagai mengalirkan arus listrik dan tegangan kepada rangkaian listrik. Next. Alat yang kedua adalah multitester analog. Multitester analog digunakan sebagai alat pengukuran dan troubleshooting pada rangkaian, dan sesuai namanya bisa digunakan untuk melakukan pengukuran tegangan, hambatan, dan arus pada sebuah rangkai. Next. Alat yang ketiga adalah voltmeter analog. Sesuai dengan namanya, voltmeter analog kami gunakan untuk melakukan pengukuran tegangan listrik pada rangkaian secara live atau langsung. Next. Nah, alat yang keempat adalah miliampere meter analog. Sesuai namanya juga, milimeter ampere analog kami gunakan secara langsung pada rangkaian listrik. Next. Papan rangkaian atau breadboard. Itu adalah suatu alat yang kami gunakan sebagai simulasi media tanpa melakukan solder yang cocok untuk digunakan pada percobaan kali ini. Next. Nah, untuk resistor, kami menggunakan resistor yang cukup spesifik, yaitu resistor dengan hambatan 470 ohm. Resistor ini digunakan sebagai hambatan jalur arus listrik. Next. Untuk dioda rectifier adalah dioda yang memiliki fungsi sebagai penyearah arus listrik menjadi jalur yang searah. Next. Untuk dioda Zener memiliki fungsi yang hampir sama dengan dioda rectifier, cuma dia bisa melakukan reverse bias pada rangkaiannya sehingga cocok untuk digunakan sebagai regulator pada rangkaian. Next. Nah, alat yang terakhir adalah kabel buaya. Kabel buaya adalah suatu alat penjepit yang digunakan pada alat pengukuran seperti voltmeter dan ammeter sebagai penghubung.
sekian dari materi bab 2 ini, saya kembalikan kepada moderator Mas Di. Nah, oke, terima kasih Mas Fikri yang telah menyampaikan materi terkait alat dan bahan yang kami gunakan dalam proses praktik. Nah, pada materi selanjutnya yaitu bab 3, di sini terdapat materi tentang praktikum dioda PN junction. Nah, materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Depan Putra Utomo Adi. Ya, dipersilakan kepada Mas Depan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih rekan saya Mas Dimas. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi dan praktikum dari dioda PN junction. Oke, next. Oke, dioda adalah sebuah perangkat elektronik yang terdiri dari dua semikonduktor, tipe P yang berkutub positif dan tipe N berkutub negatif, yang dibatasi oleh junction atau persambungan. Dioda bekerja berdasarkan rekombinasi hole dan elektron pada daerah junction melalui pemberian bias. Terdapat dua metode pemberian bias pada dioda, yaitu forward bias dan reverse bias. Seperti yang diambil pada gambar, kutub positif dan kutub negatif saling tarik-menarik, dan daerah depresi semakin menyempit dan terjadilah arus yang mengalir pada dioda tersebut. Di samping itu terdapat gambar berupa dioda silikon yang berwarna hitam, dan di sebelah dari gambar tersebut ialah dioda germanium. Oke, next. Lalu saya akan menjelaskan tentang forward bias dan reverse bias. Forward bias, kondisi di mana sebuah dioda diberi tegangan pada arah yang sama dengan arah aliran arus, sehingga elektron dan hole akan menembus junction sehingga daerah depresi menyempit dan arus dapat mengalir. Sedangkan dengan reverse bias, kondisi di mana dioda diberi tegangan pada arah yang berlawanan dengan arah aliran arus, sehingga daerah depresi semakin lebar menyebabkan tidak ada arus yang mengalir. Seperti yang pada saya jelaskan ditampilkan pada gambar tersebut. Oke, next. Dioda memiliki sifat unidireksional, artinya arus hanya dapat mengalir dari anoda yang berkutub positif dan katoda yang berkutub negatif. Pada praktikum kali ini kami memakai dua jenis dioda dengan bahan germanium atau bisa disingkat dengan GE, yang memiliki forward voltage drop atau tekanan penghambat sebesar 0,2 sampai 0,3 volt, dan dioda berbahan silikon atau disingkat dengan SI yang memiliki forward voltage drop sebesar 0,6 hingga 0,7 volt. Oke, next. Berada di posisi semula dengan daerah depresi yang semakin melebar dan menandakan bahwa tidak ada arus yang mengalir. Oke, saya akan menjelaskan tentang rangkaian pada dioda PN junction. Oke, ditampilkan bahwa rangkaian dari dioda PN junction ada seperti pada papan tulis yang setelahnya saya gambarkan. Sebelum masuk ke rangkaian, saya akan menjelaskan tentang kondisi dari dioda pada rangkaian PN junction. Disinilah adalah letak dari dioda. Dioda yang berada di sebelah sini merupakan kondisi dioda dalam kondisi forward bias, di mana kondisi dioda daerah depresi semakin mengecil dan ion positif dan negatif saling tarik-menarik. Dan dalam kondisi reverse bias di sebelah sini, kondisi dioda mengalami kondisi yang normal dan garis depresi semakin melebar. Oke, kita lanjut saja ke rangkaiannya dioda PN junction. Berikut adalah rangkaiannya. Saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur yang ada di rangkaian ini. Kita mulai dari sini. Di sini digambarkan dengan V-in atau arus masuk. Arus masuk ini berasal dari perangkat power supply DC. Lalu menuju ke atas, ini ada sebuah resistor atau bisa dibilang dengan resistansi sebesar 470 ohm. Lalu masuk ke dalam percabangan jalur. Ke arah bawah kita masuk ke dalam voltmeter. Lalu apakah arti dari rangkaian ini?
ini ada sebuah ground seperti pada dua ground yang saya sampaikan. Lalu kita menuju ke arah atas lagi dan menuju ke daerah ini. Ini ada sebuah miliampere meter sebagai alat ukur kita dalam pengukuran rangkaian dioda PN junction. Lalu kita mengarah ke dioda. Dioda di sini adalah forward bias, bekerja secara forward bias. Dan di sebelah dari forward bias, dioda ini bekerja sebagai reverse bias, di mana dioda pada kondisi reverse bias menghasilkan tegangan yang tidak bisa diukurkan, atau bisa dibilang dengan tegangan nol atau tidak ada tegangan yang masuk pada dioda tersebut. Pada forward bias, dioda bekerja secara normal. Dioda menghasilkan tegangan yang bisa diukur oleh miliampere meter. Mohon maaf, volt ampere meter. Begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan pada praktikum dioda PN junction. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Devan telah menyampaikan materi tentang dioda PN junction. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu materi terkait dioda Zener. Nah, yang akan menyampaikan saya sendiri, Dimas Adrian. Kita bisa langsung saja next. Nah, jadi apa itu dioda Zener? Dioda Zener adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Nah, pada saat diaplikasikan di rangkaian forward bias, contohnya dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi yang sama seperti dioda pada umumnya. Akan tetapi dioda Zener ini juga akan bekerja seperti dioda pada umumnya di reverse bias. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, dioda Zener dapat memberikan tegangan tetap dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini juga bisa disebut dengan regulator voltage. Nah, sehingga sering digunakan pada rangkaian regulator. Nah, itu jadi pengaturan. Cara kerja dari dioda Zener didasarkan pada efek Zener, yaitu fenomena di mana dioda Zener dapat mengalirkan arus yang cukup besar meskipun dalam kondisi reverse. Nah, hal ini terjadi karena dioda Zener dirancang khusus dengan lapisan PN atau positif negatif yang sangat tipis dan memiliki sifat breakdown yang terkontrol. Nah, bisa kita lihat terdapat sebuah grafik yang mendemonstrasikan. Nah, bisa kita lihat terdapat sebuah grafik yang mengukur secara. Nah, dapat kita lihat di bawah terdapat sebuah grafik yang dapat menyimpulkan bahwa pada reverse bias dioda Zener ini dapat tetap mengalirkan. Prinsip kerja dari dioda Zener tersebut. Lalu next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mensimulasikan pada media papan tulis sebagai media simulasi rangkaian. Oke, setelah kita tadi membahas materi terkait dioda Zener dan penjelasannya, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan pengaplikasian dioda Zener di sebuah rangkaian listrik. Nah, di sini nantinya terdapat dua buah metode, yaitu metode forward bias dan metode reverse bias. Nah, kita coba telah terlebih dahulu rangkaian yang telah kita buat. Di sini terdapat sebuah rangkaian yang telah dialiri oleh supply listrik. Nah, ini adalah polaritas positifnya, lalu mengalir melewati sebuah sensor dan bercabang. Satu masuk ke voltmeter, satu masuk ke miliampere meter, lalu di sini terdapat sebuah dioda Zener.
terdapat 2 buah dioda Zener. Nah, hal ini dilakukan untuk mencoba untuk mensimulasikan bila mana dioda Zener tersebut bekerja di forward bias atau reverse bias. Nah, yang pertama, jika lurus maka dioda Zener akan bekerja di forward bias atau di arus maju. Kenapa? Karena arus akan masuk ke anoda atau sisi positif dari dioda Zener, lalu keluar melalui katoda atau sisi negatif dari dioda Zener, lalu masuk ke ground atau negatif. Nah, pada metode forward bias ini dioda Zener akan bekerja sama seperti umumnya dioda biasa pada ya seperti pada umumnya. Nah, akan tetapi ketika kita mencoba metode reverse bias, aliran akan berbelok ke sini. Nah, seperti yang kita tahu, ketika kita mencoba untuk melakukan reverse bias dioda biasa, dioda yang arus akan terblok atau akan terhalang karena arus memasuki katoda terlebih dahulu, memasuki sisi negatif terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan di dioda Zener, karena dioda Zener memiliki sebuah tegangan Zener. Nah, tegangan Zener itu adalah batasan arus atau tegangan yang bisa melewati dioda Zener tersebut meskipun dalam posisi reverse bias. Nah, di sini saya simulasikan dioda Zener di sini memiliki tegangan Zener sebesar 6 volt. Nah, sehingga arus atau tegangan yang lewat nantinya dibatasi 6 volt dalam posisi reverse bias. Nah, bagaimana kalau tegangan kurang dari 6? Misalnya kita kasih input sebesar 7. Berapa outputnya? Output yang keluar dari reverse dioda ini, yang keluar akan 3 Joule, kurang lebih 3. Lalu bagaimana kalau kita kasih input sebesar 10? Kita ingat saja patokan kita yaitu yang sebenarnya harus keluar sesuai teori adalah 6 volt. Adapun ketidaksesuaian keluar mau lebih atau kurang dari 6 volt itu terjadi keeloran. Kita dapat mempelajari bahwa pada dioda Zener dalam metode reverse bias, tegangan akan mengalir, tidak terblok oleh dioda tersebut. Sekian dan terima kasih. Lama Pak. Oke, terima kasih. Sekian yang saya dapat sampaikan terkait materi dioda Zener. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya mengenai materi praktikum dioda Zener, mengenai analisa praktikum dioda yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fikri. Dipersilakan kepada Mas Fikri. Terima kasih atas kesempatannya Mas Dimas. Nah, untuk bab 5 kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa materi dari praktikum yang telah kami lakukan. Next. Nah, dioda sendiri karakteristiknya ada 2, yaitu dioda searah atau yang biasa disebut dengan rectifier. Dioda ini terbuat dari silikon dan germanium dengan masing-masing tegangan biasnya adalah 0,3 volt dan 0,7 volt, di mana sesuai namanya dioda ini hanya bekerja searah, yaitu dari positif menuju ke negatif. Nah, pada dioda berbahan silikon, saat pengukuran pada metode forward bias, ketika dialiri oleh arus 1 mA menghasilkan tegangan sebesar 0,59 volt.
dan arus 10 mA dan mendapatkan tegangan 0,74 volt. Nah, sementara pada dioda berbahan germanium, arus 1 mA menghasilkan tegangan 0,29 volt dan di aliran 10 mA didapatkan tegangan 0,4 volt, di mana dua tataran ini masih dalam jangkauan yang sangat normal saat tegangan biasnya. Sementara dioda berbahan germanium, arus 1 mA menghasilkan tegangan 0,29 volt dan aliran 10 mA didapatkan tegangan 0,4 volt, di mana dua data ini masih dalam jangkauan normal saat melakukan pengukuran dan sesuai dengan tegangan biasnya. Nah, pada metode reverse bias, anoda menolak elektron sehingga kembali kepada kanoda, sehingga didapatkan hasil aliran arus listrik tidak mengalir atau 0 ampere. Next. Nah, untuk dioda Zener, untuk karakteristik dioda yang kedua yaitu dioda Zener. Dioda ini hanya akan dapat bekerja jika dialirkan oleh arus listrik sesuai dengan tegangan yang diberikan. Pada forward bias, data diperoleh saat memasukkan arus sebesar 1 mA didapatkan tegangan 0,73 volt. Pada forward bias, data diperoleh saat memasukkan arus sebesar 1 mA didapatkan tegangan output yaitu 0,73 volt pada dioda Zener 3,3 volt. Nah, data tersebut masih dalam jangkauan normal. Sedangkan pada dioda Zener 6 volt untuk 1 mA dihasilkan 7,2 volt, yang dimana sedikit di atas teori tapi masih dalam jangkauan kesalahan yang kecil entah dari alat ataupun manusia. Pada reverse bias, bila tegangan tidak melewati breakdown voltage, maka tidak akan ada aliran. Pada reverse bias, bila tegangan tidak melewati breakdown voltage, maka tidak akan ada aliran arus listrik yang mengalir. Nah, untuk dioda Zener 3,3 volt dengan tegangan masuk 3 volt melakukan output 2,3 volt serta arus 0,9 mA. Nah, untuk tegangan masuk 7 volt mengeluarkan tegangan 3,3 volt diikuti oleh arus 5,5 ampere yang masih sesuai dengan teorinya. Nah, pada dioda Zener 6 volt di mana tegangan masuk 3 volt melakukan output 4,1 volt dan arus 0,1 mA. Nah, data berikutnya, tegangan arus masuk 7 volt menghasilkan tegangan 6,1 volt dan arus 0,2 mA yang masih dalam batasan normal. Next. Nah, sekian pada bab 5 penjelasannya. Saya akan kembalikan kepada Mas Dimas sebagai moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Fikri yang telah menyampaikan materi terkait analisa. Nah, analisa ini adalah analisa berdasarkan hasil pengukuran pada proses praktikum kami kemarin. Nah, adapun kesalahan data yang kami tuangkan dalam presentasi ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keeroran pada alat pengukuran dan kesalahan cara dari pembacaan kita. Jadi mohon dimaafkan apabila masih terdapat kesalahan data. Nah, yang terakhir, kami akan menyimpulkan seluruh materi praktikum ini. Nah, saya akan serahkan kepada Mas Depan. Persilakan Mas Depan. Oke, terima kasih rekan saya Mas Dimas. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi dan praktikum pada dioda yang sebelumnya sudah kita lakukan.
next. Oke, pada praktikum dan materi mengenai dioda dapat dikesimpulkan beberapa poin penting, yaitu pertama, dioda rectifier ada jenis dioda yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus searah atau bisa digunakan DC. Dioda Zener ada jenis dioda yang dirancang untuk bekerja pada reverse bias dan atau tegangan terbalik. Dioda adalah perangkat elektronik yang terdiri dari dua semikonduktor tipe P atau yang bisa disebut dengan kutub positif dan tipe N yang berkutub negatif yang dibatasi oleh junction atau persambungan. Dioda bekerja berdasarkan rekombinasi hole dan elektron pada daerah junction melalui pemberian bias. Terdapat dua metode penting pada praktikum kali ini, yaitu dioda dengan metode forward bias dan reverse bias. Oke, next. Oke, poin yang berikutnya adalah dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal pada umumnya. Namun pada saat diaplikasikan di rangkaian bias, dioda Zener akan memiliki tegangan breakdown yang relatif tetap sehingga dapat fungsi sebagai pengatur tegangan atau bisa dibilang dengan voltage regulator. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu dioda searah atau rectifier. Dioda silikon dan germanium dengan tegangan biasnya masing-masing 0,3 dan 0,7 volt. Dan pada gambar tersebut bisa dikesimpulan bahwa kedua rangkaian hanya dibedakan pada jenis diodanya, yaitu gambar yang berada di sebelah kiri adalah gambar dioda biasa, dan gambar di sebelah kanan adalah dioda memakai dioda Zener. Oke, sekian kesimpulan dari saya tentang praktikum dan materi. Oke, terima kasih Mas Depan telah menyampaikan kesimpulan dari materi praktikum kita. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Besar harapan materi yang telah kami sampaikan bisa menjadi sebuah pijakan untuk kita kedepannya mempelajari hal-hal yang baru. Nah, mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan kata ataupun penyampaian materinya dan mungkin kesalahan data yang kami ukur dalam proses praktikum. Oke? Dan video presentasi dari kami tentang praktikum Piranti Elektronika dengan judul pengulasan ulang tentang materi-materi sebelumnya. Semoga ilmu-ilmu yang kita berikan dalam video ini bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.